Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatus Saada dengan NIM 212101101045. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang makna peserta didik. Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena tanpa adanya peserta didik, tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Yang kedua, ada dinamika pandangan tentang peserta didik. Menurut E.B. Horlock, pengertian dinamika perkembangan peserta didik. Dinamika perkembangan merupakan perubahan dinamis atau tidak statis dalam perkembangan. Perubahan itu sendiri adalah hal yang telah melekat dalam pengertian perkembangan. Perkembangan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat progresif, maju, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan kuantitatif disebut juga pertumbuhan, sedangkan perubahan kualitatif merupakan perubahan aspek psikofisik seperti peningkatan kemampuan berpikir, berbahasa, perubahan emosi, sikap, dan lain-lain. Terjadinya dinamika dalam perkembangan disebabkan adanya kematangan dan pengalaman yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi atau realisasi diri. Kematangan merupakan faktor internal dari dalam yang dibawa setiap individu sejak lahir, seperti ciri khas, sifat, potensi, dan bakat. Pengalaman merupakan intervensi faktor eksternal dari luar, terutama lingkungan sosial budaya di sekitar individu. Kedua faktor kematangan dan pengalaman ini secara simultan mempengaruhi perkembangan seseorang. Sikap manusia terhadap perubahan berbeda-beda, tergantung beberapa faktor. Di antaranya pengalaman pribadi, stereotipe, dan nilai-nilai budaya, perubahan peran, serta penampilan dan perilaku seseorang. Peserta didik sebagai subjek pendidikan. Peserta didik adalah makhluk yang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrah masing-masing, di mana mereka sangat memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh peserta didik sebagai subjek belajar, yaitu yang pertama ada memahami dan menerima dan keadaan jasmani. Yang kedua, memperoleh hubungan yang memuaskan dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, mencapai hubungan yang lebih matang dengan orang dewasa. Yang keempat, mencapai kematangan emosional. Yang kelima, menunjuk kepada keadaan berdiri sendiri dalam lapangan finansial. Dan yang keenam, ada mencapai kematangan intelektual. Dan yang ketujuh, membentuk pandangan hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diviansyah Dharma Putra dengan NIM 2121011064. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni perkembangan peserta didik. Pengertian perkembangan secara etimologis ialah berasal dari kata kembang yang berarti maju menjadi lebih baik. Sedangkan pengertian perkembangan secara terminologis adalah proses kualitatif yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seorang dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Ada beberapa aspek perkembangan peserta didik. Yang pertama, yakni aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah suatu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Yang kedua, aspek perkembangan fisik. Secara umum, fisik berarti bentuk. Jadi perkembangan fisik adalah perkembangan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. Dan yang ketiga ialah aspek perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf pusat, saraf tepi, dan otot. Dan yang terakhir ialah aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan kerjasama. Selanjutnya, yakni tahapan perkembangan peserta didik.
Yang pertama yakni pertumbuhan. Istilah pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Yang kedua yakni kematangan. Seperti pertumbuhan, kematangan juga berasal dari istilah yang sering digunakan dalam biologis, yang merujuk pada keranuman atau kemasakan. Dan yang ketiga ialah perubahan. Secara garis besarnya, perubahan yang terjadi dalam perkembangan itu dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yakni yang pertama, perubahan dalam ukuran besarnya, yang kedua, perubahan pertumbuhan dalam proporsi, dan yang ketiga ialah hilangnya bentuk atau ciri-ciri lama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafuril Imam Hamdani, NIM T 2019-1246. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kurikulum dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu definisi kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada berbagai jenis dan tingkat sekolah. Kurikulum merupakan salah satu bagian penting terjadinya suatu proses pendidikan, karena suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum akan kelihatan amburadul dan tidak teratur. Selanjutnya mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Ada beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi. Pada tujuan kurikulum merupakan penjabaran dan upaya untuk mencapai tujuan satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Tujuan kurikulum mengandung aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Yang selanjutnya menumbuhkan perubahan tingkah laku peserta didik yang mencakup tiga aspek tersebut dan bertalian dengan aspek-aspek yang terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Prinsip yang kedua yaitu prinsip relevansi. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem pencapaian harus relevan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, prinsip efisiensi dan efektivitas. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas sehingga harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan tata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Yang keempat yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang luas, mudah disesuaikan, diubah, dilengkapi atau dikurangi berdasarkan tuntutan dan keadaan ekosistem dan kemampuan setempat. Jadi tidak statis atau kaku. Yang kelima yaitu prinsip kontinuitas. Kurikulum disusun secara berkesinambungan, artinya bagian-bagian aspek materi dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, tingkat perkembangan siswa. Yang keenam yaitu prinsip keseimbangan. Keseimbangan juga perlu diadakan antara teori dan praktik, antara unsur-unsur keilmuan sains, sosial, humaniora, dan keilmuan perilaku. Yang ketujuh yaitu prinsip keterpaduan. Pelaksanaan terpadu dengan melibatkan semua pihak baik di lingkungan sekolah maupun pada tingkat intersektoral. Dengan keterpaduan ini diharapkan terbentuk pribadi yang bulat dan utuh. Yang kedelapan yaitu prinsip mutu. Pengembangan kurikulum berorientasi pada pendidikan mutu, yang berarti bahwa pelaksanaan pembelajaran yang bermutu ditentukan oleh derajat mutu guru, kegiatan belajar mengajar, peralatan, atau media yang bermutu. Mungkin itu penjelasan terkait dengan definisi kurikulum dan prinsip pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan
harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yang mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua, ada fungsi integrasi, menjelaskan bahwa kurikulum ini sebagai suatu alat pendidikan yang harus menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota bagian dari integrasi dari masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, bahwa individu itu unik baik dari segi aspek fisik maupun psikisnya, yang harus dihargai dan dilayani. Keempat, ada fungsi persiapan. Kurikulum ini sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat para siswa. Dan yang terakhir, keenam, fungsi diagnostik. Fungsi ini dalam kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensi serta kelemahan yang dimiliki oleh siswa. Berikut ini ada empat komponen dari anatomi tubuh kurikulum. Yang pertama, harus memiliki tujuan. Yang kedua, memiliki materi atau pengalaman belajar. 3, organisasi atau pengorganisasian. Dan yang terakhir, keempat, ada evaluasi. Evaluasi terhadap hasil penerapan kurikulum yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiwi Sylvia, NIM 212101010053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran. Metode dari segi bahasa berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodas. Meta yang berarti melalui dan hodas berarti jalan atau cara. Nah, dengan demikian, metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah at-thariq, yaitu jalan atau cara. Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Metode dalam rangka sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Nah, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran dalam proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarman Dhanim dengan membagi metode pendidikan, yakni yang pertama, metode ceramah, yaitu proses penyampaian pesan atau informasi dengan jalan menuturkan materi secara lisan. Nah, metode ini cocok digunakan apabila jumlah peserta didik cukup banyak, perkenalan mata pembelajaran baru, dan peserta didik dapat menerima penjelasan dengan kata-kata yang diselingi dengan gambar, alat, visual, dan seterusnya. Yang kedua, metode tugas, yaitu materi tambahan yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Yang ketiga, metode latihan, yakni proses persiapan kondisi agar peserta didik siap menjawab teka-teki yang diberikan. Yang keempat, yaitu metode diskusi, yakni proses penyampaian materi dengan feedback atau brainstorming. Yang kelima, metode karya wisata, yakni strategi mengajar dengan memperlihatkan secara langsung daerah atau objek yang berhubungan dengan pembelajaran. Yang terakhir yaitu metode seminar, yakni metode mengajar dilakukan secara terbuka. Seorang pendidik harus mengetahui motivasi dan minat peserta didiknya. Tujuannya
agar pendidikan yang ingin dicapai dan perkembangan psikologis peserta didik, dan mempertimbangkan faktor perbedaan individu peserta didik, proses-proses berpikir peserta didik, dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran yakni yang pertama berpusat kepada peserta didik, yang kedua belajar dengan melakukan learning by doing, yang ketiga mengembangkan kemampuan sosial, yang keempat mengembangkan keingintahuan dan imajinasi, yang kelima yaitu mengembangkan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa dalam memilih metode, pendidik dituntut menjadikan peserta didik sebagai mainstream pembelajaran. Peserta didik memegang peran strategis dalam pemilihan metode. Metode yang diterapkan dapat membawa pada pengalaman, baik secara personal maupun sosial. Penerapan metode dapat merangsang rasa ingin tahu dan imajinasi peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam mendorong kemajuan peserta didik, sehingga dapat lebih kreatif, inovatif, dan tajam dalam problem. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.